Kita masih membahas tentang diabetes dan sudah ada Dr. Eva dan juga sudah ada Ibu Tika selaku penyandang diabetes. Pagi Dok, pagi Ibu Tika, apa kabar? Pagi, Nah, baik Bu alhamdulillah. Baik ya, Iya, sehat ya. alhamdulillah baik. Bu Tika bisa berbagi ke kami bagaimana Bu Tika bisa terkena diabetes dan apa nih Bu Tika penyebabnya? Apakah karena pola hidup atau memang bawaan Bu Tika? Sepertinya saya itu pola hidup ya. Iya. Karena saya itu orang tua saya itu nggak ada yang kena riwayat diabetes. Iya. Jadi saya itu terkena diabetes itu waktu itu 2010. 2010. Jadi udah kurang lebih 13 tahun Yes, lebih ya. betul. Nah, terus saya itu divonis ibu kena gula gitu, diabetes. Waktu itu gula saya itu 425. Nah, tapi yang saya lakukan, saya nggak berpikir ngapain saya pikirin tuh diabetes gitu. Udah saya tetap makan terus, jalan-jalan kayak gitu. Akhirnya di 2018 itu retina saya itu kena dua-duanya, pecah. Iya. Gitu loh. Jadi pecah itu akhirnya saya katanya dibilang suruh operasi. Iya. Nah, tapi saya takut gitu kan. Oke. Akhirnya kata dokter, yaudah kalau nggak mau dioperasi di laser aja, Iya. bilang gitu kan. Ya udah akhirnya di laser, belum sampai dioperasi, akhirnya mata saya dua-duanya ini, yang satu ini sekarang udah tidak berfungsi, jadi saya udah nggak bisa lihat. Iya. Dan yang sebelah kiri ini cuma 40%. Oke. Jadi kalau misalnya saya jalan itu saya harus dituntun gitu walaupun tempat terang. Gitu. Iya. Jadi Oke. sedih. Iya, iya. Jadi memang diabetes itu bisa berimbas kemana-mana ya dokter ya. Iya, Tapi untuk betul lebih sekali. tahu lebih lanjut lagi mengenai diabetes, kita akan melihat fakta dan mitos yang berikut ini. Diabetes terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin, sehingga kekebalan tubuh kita pun menurun dan memicu timbulnya penyakit diabetes. Namun selain gaya hidup, diabetes juga timbul karena faktor keturunan dari keluarga. Lantas fakta atau mitos, kalau orang tidak memiliki riwayat keturunan diabetes, tidak akan terus terang penyakit diabetes. Iya. Ini fakta atau mitos Dok? Jelas ini fakta yang real. Iya. Ya. Kenapa Dok? Ya, jadi memang kita harus tahu yang namanya faktor risiko ya Dokter Haikal ya. Jadi ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau unmodified factor. Nah ini tentunya salah satunya bisa kita lihat kalau yang nggak bisa diapa-apain itu adalah terutama adalah faktor genetik yang kadang-kadang nggak semua orang kita ini menyadari untuk melakukan screening dari awal. Sehingga kadang-kadang seperti Bu Tika tadi bilang, saya nggak ada faktor keturunan diabetes, tetapi bisa jadi mungkin karena tidak dilakukan screening. Jadi faktor risiko yang tidak bisa diapa-apain salah satunya faktor genetik nih. Yang kedua usia, kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Sedangkan yang memang sangat berpengaruh banget atau artinya bisa dimodifikasi salah satunya adalah lifestyle-nya Bu Tika. Iya. Jadi memang betul sekali kalau pola hidup kita yang tentunya ini nggak sehat bisa berpotensi juga ke depan akan bisa berisiko terjadi diabetes. Dan juga ada banyak faktor yang lain lagi, terutama pada wanita lebih banyak memang. Wanita yang mempunyai istilah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, jadi ada kista di kandung telurnya itu berpotensi juga mempunyai risiko terjadi diabetes karena terjadi yang namanya resistensi insulin, yaitu insulinnya itu sudah tidak bagus lagi sehingga bisa menyebabkan diabetes. Jadi mudah untuk naik ya dok. Nah dokter, tapi ini kan tadi Bu Tika juga katakan karena diabetesnya sampai matanya sekarang salah satunya sudah tidak berfungsi. Tapi memang sebegitu pengaruhnya ya dokter ya dengan adanya diabetes bisa sampai menyerang ke mata dok. Ya, betul sekali Mbak Intan. Jadi memang ada istilah komplikasi yang akut, yang pendek, dan ada komplikasi yang kronik atau jangka panjang pada pasien diabetes mellitus ini. Jadi kalau komplikasi yang akut sering, tadi Bu Tika bilang gula darah sampai 400, jadi ada istilah 425, yaitu potensi yang bisa menyebabkan kegawatan namanya ketoasidosis diabetik dan hyperosmolar, glycemic state namanya. Jadi memang bahaya sekali nih kalau gula darah yang sangat tinggi ini tidak dikontrol dengan baik. Komplikasi yang kronik ini salah satunya tadi bisa terjadi makro dan mikrovaskuler angiopati. Jadi pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Salah satunya di mata.
Kalau mata masuk pada mikrovaskuler angiopati atau pembuluh darah kecil yang memang ini biasanya timbulnya lebih awal pada pasien diabetes yang memang tidak terkontrol dengan baik. Jadi tentunya ada sebab dan ada akibat ya, Dokter Haikal ya. Jadi tidak datang dengan sendirinya, tapi memang ada penyebab yang memang harus betul-betul diabetes ini menjadi sahabat yang terbaik dan bisa terkontrol dengan baik tentunya. Ya. Oke, Bu Tika mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Eva? Oh iya, dokter, saya tuh sempat dengar apa namanya kalau orang penyakit diabetes itu ada 5 bonus. Di mana-mana orang kalau dapat bonus itu kan seneng ya. Bonusnya dia seneng ya. Seneng banget. Ya. Tapi ini ternyata bonusnya katanya kalau di mata itu, kalau di kepala itu mata, terus nanti ada di jantung juga bonusnya tuh kalau dari akibat diabetes. Jadi mata, jantung, ginjal, terusnya saraf, sama osteo gitu. Itu benar nggak sih, Dok? Dok, nanti Dok jawabnya, Dok. Oke, kita kasih jawabannya sesaat lagi, tetap ya, di Hidup Sehat.